Dari yang terkasih, sebagian besar di antara kita kiranya sangat terbiasa untuk membuka media sosial atau sosmed. Ketika kita mencari informasi, kita akan mengunjungi media sosial. Ketika kita ingin memetik inspirasi, kita datang ke media sosial. Ketika kita sekedar iseng-iseng mencari sesuatu yang tidak lazim, kita pun juga buka media sosial. Pada suatu kali ada seseorang di tengah waktu luangnya, dia buka-buka media sosial. Lalu ia menemukan sebuah gambar yang ada di sana. Ia menjadi sedemikian tertarik dan ia menganggapnya pantas untuk dikunjungi. Maka ia mengajak temannya bergegas datang mengunjungi tempat tersebut. Lalu sampailah ia bersama rekannya ke tempat yang ia idam-idamkan. Begitu sampai di sana, ia menjumpai bahwa apa yang ia lihat pada media sosial ternyata berbeda dari apa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Ia menjadi kecewa. Ia dengan demikian melihat bahwa yang ada pada media sosial hanyalah sebagian dari keseluruhan yang ia lihat. Dengan kata lain, dengan datang ke lokasi tersebut, ia melihat lebih utuh, lebih menyeluruh kenyataan yang ada di sana. Saudara-saudari yang terkasih, selama sekian waktu lamanya, murid-murid memahami Yesus belum secara utuh atau baru sebagian saja. Pemahaman yang belum utuh atau tidak menyeluruh itu juga bisa terjadi pada diri kita. Misalnya, kita mengenal seseorang hanya dari sebagian watak, sebagian kebiasaan, dan sebagian tingkah lakunya. Maka kalau kita cepat-cepat mengambil kesimpulan, berarti kita menilai seseorang kurang lengkap. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyadari apakah kita sungguh paham pribadi-pribadi yang berada di sekitar kita, terutama pribadi anggota keluarga kita. Apakah kita sungguh mengenali perubahan pribadi di sekitar kita, atau kita menyamakan pribadi yang sekian waktu lalu dengan saat ini? Semoga kita berusaha mengenal seseorang bukan hanya sekedar kesan saja. Saudara-saudari yang terkasih, dua murid yang mengadakan perjalanan ke Emmaus tidak segera mengenali Yesus yang telah bangkit, namun hadir di antara mereka. Ketika Yesus menyapa mereka, mereka itu menampakkan muka muram, wajahnya tidak tampak ceria. Mereka terhalangi oleh suatu bayangan dan harapan yang ada pada diri mereka sendiri. Misalnya ada murid yang mengharapkan Yesus membebaskan bangsa mereka dari penjajahan.
Dan halangan yang terbesar dari mereka untuk mengenali Yesus adalah mereka hanya tahu fakta bahwa Yesus wafat, bahwa murid-murid menemukan makam kosong, tidak ada jenazah Yesus. Sudah hanya sampai di situ saja. Mereka tidak ingat, mereka tidak percaya akan janji kebangkitan Yesus. Mereka dikuasai oleh perasaan sedih dan belum menemukan suatu harapan baru. Maka Yesus menegur mereka dengan mengatakan, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Selanjutnya Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dengan demikian secara bertahap membuka hati para murid untuk mengenali dirinya. Mula-mula Yesus memberi kesempatan kepada mereka untuk mencurahkan segala isi hatinya. Kemudian para murid mengungkapkan bayangan dan kekecewaan mereka. Seterusnya Yesus mengajak mereka untuk memahami apa yang tertulis di kitab suci. Pada kitab suci terdapat tidak hanya mengenai kemenangan dan kejayaan, tetapi juga mengenai penolakan dan kesusahan yang harus dilewati oleh orang-orang pilihan Tuhan sebelum mereka dimuliakan oleh Tuhan. Nabi-nabi pernah bernubuat tentang penderitaan Mesias sebagai jalan kemuliaannya. Yesus sendiri pernah memberitakan 3 kali bahwa ia akan menderita, ia akan wafat tetapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya para murid mengenali Yesus sesudah Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Yesus yang bangkit dikenali para murid dalam perjamuan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kini kita mengenali Tuhan, mengalami Tuhan yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Kitab suci yang kita dengarkan bersama mensuasanakan dan menghantar kita untuk mengenali Tuhan. Memang ada kalanya kita sulit mengenali Tuhan seperti para murid pada waktu itu. Kita punya cita-cita tentang keberhasilan atau kesuksesan. Namun apa yang kita damba tidak kunjung tiba, bahkan tidak terwujud sama sekali. Maka orang mengatakan gagal. Gagal dalam usaha, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam belajar. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan. Dalam situasi seperti ini, kita dapat saja menjadi kecewa, kita menjadi putus asa, kita menyalahkan pihak-pihak lain, dan semoga kita tidak menyalahkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para murid punya pengalaman kegagalan dan kekecewaan. Namun mereka bersedia membuka hati kepada Yesus yang bangkit. Tuhan yang bangkit rela berjalan mendampingi kita dan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan membantu kita mengolah kegagalan manusiawi. Kita diajak untuk tidak berhenti pada pengalaman tersebut, tetapi membuka diri kepada bimbingan Tuhan.
ada makna di balik kegagalan dan usaha dan perjuangan. Tuhan tetap hadir ketika kita merasa diri gagal dalam hidup. Maka marilah kita membuka hati terhadap kehadiran Tuhan, supaya kita menjadi berkobar-kobar, menjadi pewarta kebangkitan Tuhan di masyarakat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh